Bab 366. Setelah memasang penghalang untuk melindungi kedua wanita itu, Jue Tian membelai mata mereka dan berkata dengan ringan, jika aku bergerak satu langkah hari ini, aku akan kalah. Gila, gila banget. Gui Chengren belum pernah melihat seorang pria berpura-pura begitu sombong hingga mengatakan hal seperti itu. Oke, kau boleh bunuh aku kalau aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Oke, angin bertiup, beberapa daun berguguran perlahan, dan ranting-rantingnya mengeluarkan suara mencicit, yang mengingatkan Jue Tian untuk segera menyelesaikannya, kembali dan membiarkan mereka menyerah padanya. Gui Chengren mengeluarkan benda suci Mount Pers. Meskipun hanya sebuah belati, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Saat itu, Tang Wushuang menggunakannya untuk menembus baju besi Xiao Yi, memotong besi seperti lumpur bukanlah hal yang berlebihan. Dan Gui Chengren ini tampaknya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Mount Pers. Mount Pers, teriak Gui Chengren, energi spiritual di tubuhnya perlahan menghilang dan tersedot ke dalam Mount Pers. Mount Pers seperti anak berusia 3 tahun, dengan rakus menghisap energi spiritual, membuat tubuhnya semakin cerah. Iblis roh. Gui Chengren mengangkat benda suci itu dengan kedua tangannya. Awan gelap tiba-tiba mengembun di atas. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara guntur tiba-tiba terdengar, dan guntur menghantam satu demi satu, dan mausolem duri itu seperti penangkal petir, menyerap kekuatan petir. Mati karena 1000 luka, energi spiritual yang lebih kuat mengalir keluar dari tubuh Gui Chengren, secara bertahap berubah menjadi bola putih kecil. Gui Chengren menggigit jarinya, dan setetes darah perlahan menyatu dengan bola aura putih. Pada saat itu, bola aura putih berubah menjadi merah dan menyatu dengan Mount Pers. Pada saat ini, Mount Pers berwarna putih dan merah memancarkan aura yang mengintimidasi, bagaikan auman ribuan binatang buas. Sepertinya kiamat dunia sudah di depan mata Jue Tian. Benda-benda suci ini bahkan lebih ganas. Mount Pers melampaui level benda suci, menggelitik keingintahuan Jue Tian. Setelah menggunakan berkah ini, Gui Chengren ini jelas lebih kuat. Setelah bertahun-tahun memahami, aku telah menerapkan apa yang telah kupelajari, mengembangkan trik ini. Belati ini bahkan bisa membunuh ratu. Setelah bertahun-tahun memahami, terapkan apa yang telah Anda pelajari, ini semua dipelajari Gui Chengren dari membaca novel. Awalnya saya hanya sedikit penasaran, tapi saya tidak menyangka akan berhasil. Membaca novel itu hal yang baik. Jue Tian mengangguk, orang ini memang cukup kuat, terutama dengan trik ini. Katakan padaku, apa tujuanmu? Aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Tanya Gui Chengren. Jue Tian dengan tenang berkata, untuk mendapatkan belatimu. Mengapa kamu menginginkan belatiku? Tanya Gui Chengren penasaran. Pembantu saya adalah anggota keluarga Dongfang. Sebagai majikannya, tentu saja saya ingin membantunya menyelesaikan masalahnya. Nada bicaramu sungguh besar. Untuk menghapus dendam keluarga Dongfang. Aku ingin melihat apakah kau mampu. Mata Gui Chengren menyipit, aura tubuhnya kembali meninggi, dan kegilaan melanda, menimbulkan suara dentuman. Gui Chengren berubah menjadi bayangan hitam, menyerang Jue Tian dengan aura kematian. Kecepatannya luar biasa, dan sebanding dengan benda suci itu. Temui para dewa, bunuh para dewa. Temui Buddha, bunuh Buddha. Sayangnya, lawannya adalah Jue Tian. Otak dari 7 dosa mematikan. Bawahan terkuat Yehua. Jue Tian perlahan mengangkat tangannya dan mengulurkan jari telunjuknya. Jari telunjuknya memperlihatkan kaki kucingnya, yang bersinar bagai perak di bawah sinar bulan. Ding! Kaki kucing dan Mount Pers bertemu, menimbulkan suara tumpul, yang kedengarannya sangat kasar, tetapi suara ini berubah menjadi suara tajam, yang tampaknya ingin menyapu kemana-mana, menebang semua pohon dalam prosesnya. Belati ini bahkan tidak terhitung sebagai pemotong kuku, kata Jue Tian acuh tak acuh sambil tampak linglung. Gui Chengren menatap kosong ke arah pria di depannya, ini mustahil. Serangannya baru saja melampaui kekuatan benda-benda suci, bagaimana mungkin kukunya bisa menangkisnya? Ini tidak mungkin, tokoh utama dalam novel itu tidak sebegitu menyimpangnya. Menyimpang artinya dikuasai. Mount Pers di tangannya jatuh lemah ke tanah. Jue Tian mengulurkan telapak tangannya, dan Mount Pers perlahan turun ke telapak tangannya. Gui Chengren jatuh ke tanah dan bertanya tanpa sadar, bisakah kamu benar-benar menyelesaikan keluhan keluarga Dongfang?
Aku tidak pernah berbohong, kata Juetian dengan tangan di belakang punggungnya, nadanya sedikit merendah, dan dia meniru Ye Hua lagi. Gui Chengren tampak tenang dan berkata dengan ringan, ayo, akhiri hidupku. Oke, belati itu menghantam, menembus jantung Gui Chengren, dan kembali ke tangannya. Gui Chengren menatap kosong ke arah pendarahan di dadanya, lalu menatap Juetian dan berpikir, mengapa pria ini tidak mengikuti rutinitasnya. Bukankah seharusnya dia penasaran? Bukankah seharusnya dia bertanya dulu? Apa dia tidak terkejut sama sekali dengan ekspresiku? Kenapa dia tega membunuhku tanpa berpikir panjang? Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Gui Chengren. MD, aku akan mati, dan kamu menanyakan ini sekarang. Mat persetan dengan vagina ibumu. Aku juga anggota keluarga bangsawan Dongfang. Saat itu, aku adalah pengawal di samping Patriark. Patriark tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, jadi dia memerintahkanku untuk mengambil benda suci yang asli dan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Kupikir keluarga Tang akan bisa masuk ke dalam keluarga bangsawan, tetapi aku tidak menyangka kematian Bai Qi akan membuat rencanaku sia-sia. Bai Cixin benar-benar gila, keluarga Tang sekarang tidak ada harapan, kata Gui Chengren dengan suara berat, sambil memegangi dadanya. Setelah Juetian mendengarnya, kau hanya bukankah seharusnya tindakanku menggerakkanmu? Lalu gunakan cara tercepat untuk menyembuhkanku, lalu bergabunglah untuk menghadapi 5 keluarga bangsawan. Tidak bisakah kau mengikuti alur cerita novel? Aku akan mati. Juetian tidak tertarik dengan hal seperti itu, dia hanya mengambil belati dan berbalik untuk mendukung kedua gadis itu. Gui Chengren terkejut, apa artinya ini? Hei, kau tidak akan menyelamatkanku. Gui Chengren tak percaya. Dalam novel, orang lain akan menyelamatkan orang seperti itu. Lagi pula, mereka semua punya tujuan yang sama. Juetian berkata dengan ringan, mengapa? Saya juga anggota keluarga Dongfang. Jadi, Juetian bertanya dengan rasa ingin tahu. Engah, Gui Chengren memuntahkan seteguk darah. Jika dia menyadari bahwa kau membunuh pengawal setia keluarga Dongfang, dia akan membencimu seumur hidupnya. Jangan khawatir, dia tidak akan tahu, pikir Juetian dalam hati. Ia mengatakan hal yang sama kepada saudara laki-laki Guan Yanxin. Gui Chengren tiba-tiba meludahkan darah lagi, TMD ini bukan manusia. TMD adalah hinaan khas Tiongkok Tamade, yang secara harfiah berarti, milik ibunya. Kalau dia muncul di novel, dia pasti penjahat besar. Dan penjahat besar itu bahkan gak bisa dikalahkan sama tokoh utamanya. Gui Chengren menarik napas dalam-dalam dan ingin mengambil telepon dari tangannya, tetapi dia tidak punya kekuatan. Bisakah kamu membantuku mengambil ponselku? Aku ingin melihat apakah novelnya sudah diperbarui. Juetian menganggap orang ini agak menarik dan berkata dengan ringan, tidak membantu. Petik 2. Dia berusaha keras mengeluarkan ponselnya dan membuka bab terakhir novel itu. Penulis sedang bekerja keras, jadi silakan nantikan bab-bab berikutnya. Bab 367. Garis-garis hitam muncul di dahi Gui Chengren, matanya terbelalak. Ia mengumpat, CNM bajingan, aku bahkan tidak bisa menikmati saat-saat terakhirku untuk membaca bab terakhir. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. CNM persetan dengan ibumu. Dengan raungan keras, wajah Gui Chengren menjadi semakin pucat, darah di dadanya seakan menemukan jalan keluar dan mengalir keluar dalam jumlah besar. Gui Chengren menulis komentar dan mengunggahnya. Lalu ia membanting ponselnya dan menatap langit yang gelap. Di kehidupan selanjutnya, aku, ayahmu, ingin menjadi penulis dan menggoda kalian semua. Di tempat lain, seorang pemuda mengeluarkan telepon genggamnya, melirik komentar itu dengan tenang, lalu menghapusnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mendorong pintu di depannya. Tata letak ruangannya sederhana, rak-rak buku dikelilingi dinding, dan aroma samar kertas memenuhi ruangan. Seorang pria berpakaian rapi berdiri di dekat jendela, memegang buku di tangan kanannya, sementara cahaya bulan yang lembut menyinari tubuhnya, membuatnya tampak luar biasa misterius. Misi gagal. Setelah mendengarkan, lelaki itu terus melihat buku itu, mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan membolak-baliknya dengan lembut. Suara pelan buku yang dibalik terdengar di dalam ruangan, yang mana sangat biasa, namun di lingkungan ini,
membuat orang merasa tertekan seolah-olah ada batu besar yang menekan dada mereka, dan merasa kesulitan bernapas. Pria itu tidak pergi, membungkuk, menunggu perintah. Pria berpakaian Tionghoa itu terus membaca buku. Suara buku yang dibalik sesekali terdengar di ruangan itu. Setelah jangka waktu yang tak terhitung, asteris patah. Pria itu menutup buku, berbalik perlahan, mengerutkan kening, dan bertanya keras-keras, "Wu Liu, kapan kamu datang?" 2 jam yang lalu, kata Wu Liu. Pria itu mendengus dan bertanya, "Mengapa kamu tidak meneleponku?" "Saya tidak berani." "Oh, kalian ini, penakut sekali." Pria itu tampak tak berdaya. Sementara Wu Liu mengeluh dalam hatinya, "Kalau kami tidak bersikap malu-malu di hadapanmu, bagaimana kamu akan bersikap tenang?" Pria itu duduk di meja, menyalakan komputer, masuk ke dalam permainan, dan memainkan lian-lian kan. "Permainan Tiongkok. Ada apa selarut ini?" tanya lelaki itu sambil memegang dagunya. "Gui Chengren gagal. Sudah kubilang tadi bahwa rencanamu tidak akan berhasil. Ketiga raksasa ini tidak berada di bawah kendali kita, kita tidak bisa ikut campur dalam urusan mereka," kata pria itu ringan. Wu Liu menundukkan kepalanya dan berkata dengan panik, "Aku salah. Senang kau mengerti. Tugas kita adalah memantau para reinkarnasi dan regresor itu. Dalam beberapa tahun terakhir, Void tidak stabil. Para reinkarnasi dan regresor telah berkumpul. Ini akan membuat pekerjaan kita semakin sulit." Memikirkan hal ini, pria itu tampak agak tidak sabar. Sial, beban kerja bertambah, tapi gajinya tetap sama. Cepat atau lambat, perusahaan ini akan tutup. "Bos, akhir-akhir ini semua orang mengeluh bahwa para reinkarnasi dan transmigrasi itu punya kekuatan yang lumayan. Yang kurang beruntung mudah ditangkap sebelum kemampuan mereka pulih. Tapi yang beruntung sulit ditangkap. Lagi pula, kompensasi untuk cedera akibat pekerjaan tidak tinggi. Suasana hati semua orang agak fluktuatif. Saya sudah melaporkan masalah ini, tetapi administrasi umum belum memberikan tanggapan," kata pria itu sambil menatap layar komputer. "Bos, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Wu Liu ragu-ragu. Pria itu mengangkat tangannya, "Mari kita pilih beberapa yang kurang beruntung dulu. Mari kita awasi yang kuat, lalu kita tangkap semuanya." "Ya, bagaimana situasi di kota Longan?" tanya pria itu penasaran. Wu Liu tersenyum percaya diri, "Jangan khawatir, bos, orang-orang itu secara tidak sengaja membuat anak itu marah terakhir kali. Saya mengatur agar mereka mundur semalaman, lalu mengatur beberapa orang untuk menipu mereka lebih jauh lagi." Pria itu mengangguk dan berkata, "Pria ini membawa 2 orang 5 tahun yang lalu, tapi dia tetap tinggal di rumah sejak saat itu. Dia bahkan punya koneksi dengan Ratu Alam tanpa kekosongan. Orang ini sungguh beruntung. Ada juga King Ya ini, dan bahkan aku kagum dengan kecantikannya." Wu Liu berkata dalam hati, "Bos, meskipun bos ini tinggal di rumah, saya pikir dia ikut campur dalam skenario saat ini." Pria itu mendesah pelan, "Kalau begitu, naikkan tingkat bahayanya 1 tingkat." Pria itu membuka dokumen itu dan menemukan personel A-level. Nama Yehua ada di sana. Menyalin, lalu tempelkan ke level S. Ada beberapa kenalan di peringkat S ini. Misalnya, Xiao Yi, Chen Xuanzong, Del. Bahkan ada tingkat bahaya SS dan SSS dalam folder tersebut. Ayam pedas seperti Wei Chang dan Lai Gu memiliki faktor risiko E. Faktor risiko Juetian hanya tingkat F. Faktor risiko untuk Ye Zizi sedikit lebih tinggi, mencapai tingkat B. Bahkan ada nama Long Aotian, faktor risikonya adalah tingkat G, yang terakhir. Baru-baru ini, saya meminta para saudara untuk tetap bersemangat. Ketika administrasi umum mengeluarkan peralatan dan dana, kami akan menyusul mereka satu persatu. Pria itu menguap dan melihat jam. Saat itu pukul 3 sore, dan sudah waktunya tidur. Ya, berlangsung. Ngomong-ngomong, Nan Gong Xinyi, yang dijodohkan dengan Xiao Yi, sudah lama tidak muncul. Coba lihat apa yang terjadi. Ya, juga, buatlah beberapa pengaturan di pihak Chen Xuanzong. Ya, kelompok ini milik tim resmi, dan ini hanya sebuah cabang. Biro Waktu dan Ruang. Mereka berspesialisasi dalam menangkap para reinkarnasi dan regresor. Selama seseorang bereinkarnasi atau mengalami regresi, mereka akan mengirim seseorang untuk menangkap mereka. Kebanyakan orang yang menyeberang lemah,
dan kekuatan mereka belum pulih sepenuhnya. Pekerjaannya relatif mudah. Namun ada juga yang beruntung, seperti Xiao Yi dan Chen Xuanzong yang bereinkarnasi dengan kekuatan. Jadi, orang-orang ini perlu dipantau dan akan ditangkap ketika waktunya tiba. Setelah itu, mereka akan dikirim kembali setelah menghancurkan keahlian mereka. Namun, Yehua tidak pernah membayangkan bahwa faktor risikonya hanya level A, dan dia hanya naik ke level S sampai sekarang. Kalian semua buta, dewa ini adalah iblis pembunuh. Jika Anda ingin mengevaluasi faktor risiko, dewa pastilah yang pertama. Tidak perlu berdebat tentang itu. Jue Tian mengirim kedua gadis itu kembali ke asrama staf dan pergi melaporkan berita hari ini. Yehua sudah tidur, tetapi saat dia tahu Jue Tian datang melapor, dia menjadi insomnia. Karena aku ingin memberi mereka pelajaran, dan menunggu mereka kembali dengan tatapan meminta maaf. Jue Tian melaporkan kejadian tersebut satu persatu dan mengungkapkan beberapa pemikirannya. Bagus, bagus sekali. Yehua sangat gembira mendengarnya. Kerja bagus. Dia mengacaukan pemilu keluarga dan membuat hubungan keluarga semakin tegang. Jue Tian, mereka hanya menebak-nebak, tapi tidak ada bukti yang membuktikan bahwa kau bawahanku. Yehua sangat gembira, berpikir mereka akan menyerah dan kembali setelah beberapa saat. Aku masih punya satu jurus besar lagi. Buah umur panjang itu bakal bikin semua orang gila. Meskipun saya masih marah, saya tidak ingin mengungkapkan semuanya sekaligus. Lagi pula, ini kesempatan langka untuk memberi mereka pelajaran berharga. Jangan khawatir, Yang Mulia, kedua nyonya tidak akan menemukan bukti apapun, kata Jue Tian dengan percaya diri. Bab 368. Bagus sekali. Dewa ini senang. Jue Tian berkata dengan hormat, Yang Mulia, penting untuk menghormati kata-kata Anda. Sudah menjadi kehendak surga untuk melakukan segala sesuatu demi Yang Mulia. Bawahan Anda tidak berani mengambil keuntungan apapun. Yehua menepuk bahu Jue Tian, baiklah, kembalilah dan hibur wanita-wanita itu. Bawahan ini mengerti. Yehua mengangkat tangannya, dan Jue Tian menghilang dari kantor. Aku bisa tidur nyenyak malam ini. Tidak semudah itu menjadi orang baik. Orang baik harus melewati 9981 kesulitan untuk menjadi Buddha. Dan bagi orang jahat untuk menjadi Buddha, cukup letakkan pisau jagal. Saat itu pagi hari di alam tanpa kekosongan, kabut peri yang menyelimuti, lingkungan yang elegan, mirip negeri dongeng. Dong Huang Baizi, di kamar tidur, mengerutkan bibir dan membalikkan badan. Lengan gioknya seakan ingin memeluk seseorang, tetapi yang dipeluknya hanyalah udara kosong. Perlahan membuka mata indahnya, ia mendapati dirinya tertidur di ranjang kekaisaran yang familiar. Ia terbiasa dengan Yehua yang tidur di sampingnya, tetapi tiba-tiba ia menghilang, membuatnya sedikit tidak terbiasa. Yang Mulia, para tetua sudah menunggu di aula, kata seorang dayang di balik tirai. Dong Huang Baizi berdiri, sementara keempat dayang bergegas maju, mengenakan jubah kerajaan pada tubuh rampingnya. Sementara yang lain segera menyiapkan air bersih. Dua dayang lainnya menyisir rambutnya menjadi sanggul, dan akhirnya mengenakan mahkota. Yang Mulia sudah siap, wajahnya yang cantik memancarkan keagungan yang agung, dan matanya yang indah tampak tenang namun tegas. Para pelayan di sekitarnya membungkuk, tak berani menatap langsung wajahnya. Meski begitu, mereka juga bisa merasakan aura keagungannya. Berjalan keluar asrama, sekelompok orang berjubah emas dan baju besi perak mengikuti. Suara gesekan itu bergema di alam tanpa kekosongan, seakan memberitahu semua orang di alam tanpa kekosongan bahwa sang ratu telah bangun. Pada saat itu seluruh rakyat memandang ke arah gunung tertinggi dan langsung bersujud. Dong Huang Baizi telah terbiasa dengan cara hidup ini, melangkah menuju istana sambil menikmati pemujaan semua orang di sepanjang jalan. Dia perlahan melangkah di depan singgasana, tidak duduk. Yuan De dan yang lainnya yang berdiri di bawah berteriak serempak, hidup Yang Mulia. Berdiri, Dong Huang Baizi mengangkat lengan gioknya dan segera duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Lebih dari selusin orang berdiri, menundukkan kepala sedikit, dan tidak mau menatap langsung wajah ratu. Apa yang terjadi sepagi ini? Tanya Dong Huang Baizi ringan. Yuan De dan yang lainnya tercengang sejenak. Nyonya Ratu tidak akan mengatakan ini sebelumnya. Ini salah Yehua karena terlalu memanjakannya.
Akhir-akhir ini, dia tidur dengan Yehua sampai jam 10 pagi, membuatnya malas. Jadi sekarang dia bangun dengan sangat marah. Xing Han menangkupkan tangannya dan berkata, "Yang mulia, tadi malam, dua peristiwa besar terjadi di utara, dan kami berharap Yang Mulia akan memperhatikan masalah ini." Dong Huang Baizi mendesah sedikit, "Apa yang terjadi kali ini? Kenapa sebelumnya tidak banyak yang terjadi? Baru 2 hari aku kabur dari rumah. Bisakah saya setidaknya meninggalkan rumah dengan damai?" "Pasti itu taruhannya yang murah, Yehua." "Ada apa?" tanya Dong Huang Baizi ringan. He Xuan berkata dengan hormat, "Tadi malam, pewaris keluarga Guan dibunuh di rumah. Kebetulan saja para kepala 5 keluarga bangsawan sedang berpesta dan mendapati para pembunuh sedang mengejar mereka. Tanpa diduga, mereka menyaksikan pertumpahan darah antara kedua keluarga yang bertikai. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Tepat sebelum kematian si pembunuh, ia melihat para kepala keluarga dari 4 keluarga besar. Guan Tong berpikir bahwa pembunuhan itu pasti telah diatur oleh salah satu dari 4 keluarga lainnya." Dong Huang Baizi, "Yuan De, ceritakan lagi. Lebih detail lagi." Dong Huang Baizi berkata dingin, "Apa ini? Pertama, ada pembunuh kedua, ada pertarungan berdarah antara 2 keluarga yang berkampanye." Dong Huang Baizi merasa kepalanya akan meledak. Jika Yehua bisa melihat Dong Huang Baizi seperti ini, itu pasti keren. "Keren banget, ya, kabur. Kalau kamu bisa, tinggallah di luar seumur hidupmu." Yuan De pernah menceritakan kisah detailnya, yang membuat Dong Huang Baizi sangat marah. Keluarga Tang dan Bai benar-benar tidak patuh. Bahkan bertentangan dengan kata-kata ratu ini. Saat itu, Yu Kuan, yang berdiri di ujung, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Yang mulia, mengenai pertikaian berdarah yang terjadi antara keluarga Tang dan Tang, tampaknya Tang Wushuang mengirim orang ke Aula Duka untuk membuat kekacauan, dan Bai Cixin memimpin orang-orang untuk membunuh keluarga Tang." Dong Huang Baizi berkata dengan suara berat setelah mendengar ini, "Mari kita istirahat dulu selama 1 jam, lalu lanjutkan diskusinya." Ya, Dong Huang Baizi yang dulu sangat tegas, tetapi berubah sejak ia memiliki seorang pria. Sepertinya semuanya bergantung pada Yehua. Dia melakukan apa yang dia katakan. Sekarang Yehua telah tiada, memang aneh rasanya, tetapi aku masih bisa berkonsultasi dengan King Ya, lagi pula, hal seperti itu tidak pernah terjadi. Halaman ahli. King Ya dan ahli bangun pagi-pagi. Ahli sedang mengayunkan pedang panjangnya dengan menawan. "Ibu," teriak ahli, lalu langsung melompat ke pelukan ibunya dan menciumnya. Dong Huang Baizi mengelus rambut putrinya, "Ahli, lanjutkan latihan pedangmu. Ibu ingin membicarakan sesuatu dengan Ibu King." "Hei, Bu, cari ayah. Ayah pintar sekali, bisa menyelesaikan masalah ibu sekaligus." Ahli selalu memikirkan bagaimana ayah dan ibu bisa rujuk kembali. Dong Huang Baizi berkata dengan marah, "Ahli hanya peduli pada ayah, dan tidak peduli pada ibu lagi. Kok bisa? Ahli sayang banget sama mama, ham ham ham." Setelah beberapa saat bermesraan dengan anak itu, Dong Huang Baizi berjalan menuju paviliun. King Ya menuangkan segelas air untuknya sambil tersenyum, "Ada apa? Kamu terlihat murung pagi-pagi." Dong Huang Baizi meneguk jade immortal Deus sekaligus dan mendesah, "Kecelakaan terjadi kemarin." "Apa?" Dong Huang Baizi pernah menceritakan keseluruhan ceritanya. King Ya mengerutkan kening setelah mendengarnya. King Ya menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu. Secara logika, pertengkaran keluarga Tang dan Bai adalah hal yang wajar. Dugaan kami, si pembunuh tampaknya sengaja membawa 5 keluarga besar ke tempat kejadian perkara dan membiarkan orang-orang mengetahui pertengkaran keluarga Tang dan Bai secara diam-diam." "King Ya, apakah menurutmu ini rencana rahasia Yehua?" tanya Dong Huang Baizi penasaran. "Apakah langkah seperti itu baik atau buruk? Berita itu pada akhirnya akan menyebar hari ini bahkan jika keluarga tidak mengetahuinya." Dong Huang Baizi menimbulkan beberapa keraguan di hatinya. King Ya pun tak mengerti dan berkata dengan suara berat, "Yang terpenting sekarang adalah tenang. Jangan biarkan keluarga bangsawan bertengkar. Keluarga Tang dan Bai harus dihukum." Dong Huang merasakan hal yang sama. "Aku ingin pergi dan memeriksa situasinya, mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk," dengus Dong Huang Baizi. "Apakah menurutmu itu Yehua?" King Ya bertanya sambil tersenyum.
Dong Huang Baizi menggertakkan giginya, jika itu Yehua, aku harus membunuhnya. Baizi, ini terlalu ringan. Bukankah ini benar-benar menggigit sampai mati? Goda King Ya sambil menyesap tehnya. Lalu apa yang kamu katakan? King Ya berkata dengan ringan, biarkan Yehua berlutut di atas keyboard. Baiklah, biarkan Yehua melihat apa yang telah kita lakukan, kita tidak akan mudah diganggu jika kita melakukan semua ini dengan benar, Dong Huang Baizi bersumpah, wajah cantiknya penuh ketegasan. Bab 369. Aku setuju, Baizi. Pergilah sekarang. Dong Huang Baizi menyeret King Ya ke atas, kamu ikut denganku. King Ya tersenyum, tidak perlu. Pokoknya, kita berbagi suka dan duka. Saudari, mari kita bekerja sama untuk menghadapi Yehua. Tapi banyak orang yang mengenalku, kata King Ya. Ye Xiao dan Chu He melihatnya malam itu. Benar, King Ya tersenyum dan berkata, biarkan aku berpura-pura menjadi pelayan di sebelahmu. Ah, bolehkah? Aku takut Yehua akan memberiku pelajaran karena menggunakan kekasihnya sebagai pelayan. Dong Huang Baizi tersenyum nakal. King Ya mencubitnya, beraninya kau menggodaku. Kedua wanita itu mulai membuat masalah. Di sampingnya, ahli meletakkan pedang panjangnya dan mendesah, orang dewasa ini sungguh naif. Para pelayan tertawa pelan. Ini pertama kalinya mereka melihat yang mulia seperti ini. Ia tampak tidak jauh berbeda dari mereka. Terjadi kegemparan ketika berita kunjungan yang mulia keluar dari alam tanpa kekosongan. Perlu diketahui bahwa terakhir kali mereka bertamasya adalah 100 tahun yang lalu. Saat itu, mereka datang untuk membawa koleksi pribadi benda-benda suci milik keluarga Dongfang, dan ayah dari Dong Huang Baizi lah yang datang. Setelah 100 tahun, penguasa alam tanpa kekosongan kembali beraksi. Suasana di wilayah utara tiba-tiba menjadi serius, terutama para leluhur kota Zijin. Mereka semua khawatir, tetapi juga bersemangat. Ratu alam tanpa kehampaan. Ya ampun, kupikir aku tidak akan pernah melihatnya seumur hidupku, tapi sekarang aku punya kesempatan. Pikiran orang acak. Di Bandara Internasional Kota Zijin, sebuah pesawat penumpang mewah Boeing 747 mendarat, dan penumpang yang menunggu pesawat berdiri dan memandanginya. Karena seluruh badan pesawat dipenuhi grafiti binatang-binatang mistis yang tampak seperti manusia. Badan pesawat, badan utama pesawat terbang. Ini pertama kalinya saya melihat pesawat penumpang dengan grafiti, terlihat sangat aneh. Pikiran orang acak. Namun, pesawat penumpang melaju ke landasan pribadi, sementara beberapa kendaraan hitam melaju masuk secara bersamaan. Semua orang berdiskusi, orang besar macam apa yang akan datang. Apakah dia presiden suatu negara? Pada saat ini, King Ya berpakaian seperti pelayan di samping Dong Huang Baizi. Ia mengubah penampilannya agar tidak ada yang mengenalinya. Melihat armada lebih dari 20 Rolls-Royce Phantom terparkir di sebelahnya, King Ya tersenyum dan berkata, Baizi, formasi ini terlalu besar. King Ya, formasi ini tidak terlalu besar, lagi pula, akulah ratunya. Bagaimana mungkin aku datang tanpa formasi seperti ini? Dong Huang Baizi tersenyum tipis, tidak lagi mengenakan jubah kerajaan, dan menggantinya dengan pakaian CEO yang tampak profesional dan megah. King Ya seperti sekretaris kecil, mengenakan stoking hitam. Inilah godaan kaus kaki hitam yang sering diimpikan Yehua. Sayang sekali dia tidak bisa melihatnya. King Ya mengangguk, dengan raksasa seperti alam tanpa kekosongan, dia harus memamerkan sikapnya saat dia keluar. Memikirkan momentum Yehua saat dia keluar sungguh arogan, bagaikan guntur yang menusuk telinga. Yang pertama turun adalah para penjaga alam tanpa kekosongan, mengenakan pakaian serba hitam untuk menjaga samping, lalu datanglah Yuan De dan yang lainnya. Hari ini, seluruh alam tanpa kekosongan telah diberangkatkan. Skalanya belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Dong Huang Baizi muncul di pintu pesawat, semua orang merasa tertekan. Aura wanita ini begitu kuat. King Ya berdiri di belakang Dong Huang Baizi, memainkan peran sebagai sekretaris kecil, bahkan mengenakan kacamata. Jika Yehua melihat King Ya seperti ini, dia tidak akan tahan. Yukuan, pergilah dan beritahu para leluhur keluarga bahwa alam tanpa kekosongan telah datang untuk membahas masalah ini. Dong Huang Baizi harus memastikan masalah ini ditangani dengan sempurna, jika tidak, masalah ini akan muncul lagi. Yukuan membungkuk dan berkata,
Jangan khawatir, Yang Mulia. Agar tidak membuang waktu Yang Mulia, saya sudah mengatur segalanya. Mereka semua menunggu kedatangan Yang Mulia. Baiklah, ayo berangkat. Ya, konvoi berangkat menuju Hotel Internasional Zijin, lokasi Guantong. Sambil berkendara, para pejalan kaki mengamati konvoi dengan rasa ingin tahu. Kota Zijin memang memiliki banyak tiran lokal, tetapi formasi seperti itu masih jarang. Setengah jam kemudian, konvoi berhenti di pintu masuk Hotel Internasional Zijin. Penjaga pintu segera berlari untuk membuka pintu, tetapi dihalangi oleh para penjaga alam tanpa kekosongan. Bagaimana mungkin orang seperti itu membukakan pintu untuk ratu? Yuan De bergegas membuka pintu mobil. Dong Huang Baizi keluar dari mobil dan melihat keluar. King Ye juga keluar dari mobil. Wajah cantik Dong Huang Baizi membuat orang terpana, dan paksaan yang terpancar dari tubuhnya membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Ayo pergi. Tidak ada yang datang untuk menyambutnya, karena hari ini bukan untuk bicara dari hati ke hati, melainkan untuk penghakiman. Yu Kuan meminta semua orang untuk menunggu di lantai atas. Kelompok itu naik lift dan mencapai lantai atas. Lantai teratas awalnya merupakan area perjamuan, tempat beberapa perjamuan mewah digelar, tetapi kini semua fasilitas mewahnya telah dihilangkan. Satu-satunya mimbar diletakkan di dekat singgasana, menunjukkan suasana khidmat, sementara sekitar 100 orang berdiri di bawahnya, semuanya adalah pemilik kota Zijin dan wilayah perkotaan di sekitarnya. Ya, tentu saja, kelima keluarga bangsawan juga hadir di sana. Tak seorang pun berani bicara atau membahas apapun. Wajah mereka muram. Tentu saja, ada juga kegembiraan. Lagi pula, ratu bisa dilihat dari depan. Namun bagi keluarga Tang dan Bai, hari ini adalah hari yang menentukan nasib keluarga mereka. Xiao Yi juga sangat gugup. Dia juga ikut serta dalam perang berdarah tadi malam, dan dia sama sekali tidak tahu tentang hukumannya. Jika Tang Wushuang terbunuh, ia harus menerima hukuman. Namun, karena ia belum terbunuh, ia tetap harus menanggung hukuman. Dia tidak mau. Tang Wushuang masih mengenakan jas hingga kini, dengan pita putih diikatkan di kepalanya. Hari ini, ia akan memperjuangkan keadilan bagi istri tercintanya, apapun yang terjadi. Tentu saja, Bai Cixin dan Wang Dabao juga hadir. Pasangan itu tidak terlalu takut. Karena mereka telah melakukannya, mereka siap menerima hukuman. Kelima kepala keluarga berdiri di depan barisan. Guantong kehilangan putra kesayangannya tadi malam. Rambutnya memutih, menunjukkan betapa sedih dan marahnya dia, dan berat badannya pun turun. Saat dia menatap keempat leluhur lainnya, dia memperlihatkan tatapan yang tidak bersahabat. Chen Xuanzong juga ada di lokasi kejadian. Ia tidak tahu apa yang terjadi tadi malam, tetapi baru mendengarnya pagi ini. Suasana hatinya sedang baik karena Xiao Yi juga ada di sana. Saat Yang Mulia tiba, Xiao Yi ini pasti tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Dan ada orang asing di antara kerumunan yang tak seorang pun kenal, mungkin bukan di kota Zijin, jadi tak seorang pun yang tak memikirkannya. Lagi pula, mereka semua datang ke sini hari ini untuk menemui Yang Mulia. Namun, orang asing ini adalah Ye Hua. Aku dengar dari Jue Tian bahwa Bai Zi akan menegakkan keadilan. Sebagai seorang suami, tentu saja aku harus melihat istriku beraksi, dan mungkin aku bisa mempermalukannya. Mendengar pintu lift terbanting, Ye Hua tiba-tiba melihat sekeliling. Cek cek cek, lihatlah penampilannya yang cemas ini, atas nama menghukum istrinya, dia sebenarnya ada di sini untuk menjenguk istrinya, dan dia merindukannya setelah tidak menemuinya selama beberapa hari. Bab 370. Suara sepatu hak tinggi tiba-tiba terdengar, bergema di aula perjamuan besar ini. Meski hanya suara biasa, suaranya menusuk hati semua orang, seolah kaki itu menginjak puncak kepala mereka. Suara langkah kaki ini membuat semua orang menundukkan kepala. Layak menjadi ratu alam tanpa kehampaan. Sudut mata Ye Hua membentuk lengkungan kecil, Bai Zi ini juga suka berpura-pura. Dewa ini menyukai wanita yang berpura-pura agresif. Setelah kau mengaku kalah, dewa ini akan membiarkanmu menjalani hidup tanpa terpisahkan dari ranjang. Sosok Dong Huang Baizi perlahan-lahan muncul di pandangan setiap orang, dan semua patriark tak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Ini, apakah ini peri? Tidak. Mengatakan dia peri adalah penghujatan terhadap Yang Mulia.
Tak ada kata yang dapat menggambarkan kehadiran Yang Mulia. Kata kecantikan merupakan penghinaan bagi Yang Mulia. Saat itu, beberapa kepala keluarga tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan wanita di pelelangan itu. Kecantikannya setara dengan kecantikan sang ratu. Dong Huang Baizi melirik dengan dingin, membuat semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung. Ratu ada di sini. Semua orang berjongkok dan berteriak, hidup Yang Mulia. Yehua di tengah kerumunan itu harus jongkok, kalau tidak, mereka pasti akan membencinya jika mereka tahu dia ada di sini. Bangun, kata Dong Huang Baizi ringan. Yehua berdiri dan menatap wanita di samping Dong Huang Baizi, mengapa dia terasa begitu familiar. Matanya berkilat merah. Ternyata itu King Yaku. Dewa ini memintamu memakai stoking, tapi kau tidak mau memakainya bahkan jika kau dipukuli sampai mati. Tapi ketika dewa itu sudah tiada, kau malah memakai stoking di depan banyak orang. Akun ini harus ditulis dulu. Nanti aku pasangkan kaos kaki di kepalamu. Celana ketatnya aneh sekali. Dong Huang Baizi berjalan ke mimbar dan duduk di singgasana. Para penjaga berjaga di sekelilingnya, sementara Yuan De dan yang lainnya menjaga tempat itu sejauh 5 meter dari Dong Huang Baizi untuk mencegah siapapun menyerang. Lagi pula, karena dia tidak berada di alam tanpa kekosongan, nyawanya bisa terancam. Xiao Yi merasa bahwa ratu di depannya begitu cantik, bahkan ketika ia menjadi kaisar abadi, ia belum pernah melihat wanita secantik itu. Cantik, cantik. Akan menjadi hal yang indah jika bisa bersamanya di ruangan yang sama, tapi aku hanya berani memikirkannya dalam hatiku. Pikiran orang acak. Chen Xuanzong juga mendesah, tetapi di dalam hatinya hanya ada King Ya. Tang Wushuang tidak tega melihat wajah ratu. Ia hanya ingin mendapatkan keadilan bagi istri tercintanya. Wang Dabao tak kuasa menahan diri untuk membandingkan ratu dan istri tercintanya. Meskipun Yang Mulia lebih cantik dari istrinya telah membuka banyak jurus rumit, jadi istrinya lebih baik. Jika Yehua tahu, dia pasti akan menghinanya. Dewa ini akan membuat mereka membuka gerakan apapun, dan memberikan dewa kenikmatan yang paling nyaman. Ini adalah pertama kalinya kelima kepala keluarga agung melihat Yang Mulia secara langsung. Beliau tampak lebih cantik daripada di video. Saat King Ya dan Dong Huang Baizi bertarung melawan Jue Tian, seseorang merekam video dan mengunggahnya di forum kultivasi, yang menimbulkan kehebohan. Hanya saja King Ya mengenakan baju zirah kuno, jadi mereka tidak bisa melihat penampilannya. Ratu ini datang hari ini untuk menyelesaikan apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Ucapan pembuka Dong Huang Baizi sangat singkat, tanpa pujian, dan mendapat persetujuan Yehua. Ucapan pembuka apa? Lebih baik langsung ke inti permasalahan. Para hadirin berteriak, ikuti kata-kata suci Yang Mulia. Yehua tiba-tiba punya ide berani. Bagaimana kalau dia bergegas mendekat, menekan Dong Huang Baizi di bawahnya, dan menciumnya dengan liar. Biarkan orang-orang ini tahu bahwa Yang Mulia adalah wanita dewa ini. Tapi aku harus bersabar dulu, baru nanti aku beritahu ikan asin ini. Aku menantikan tatapan terkejut mereka. Dong Huang Baizi mengangkat tangannya, Yukuan melangkah maju dan berteriak, Bai Cixin. Wang Dabao, Xiao Yi, Tang Wushuang. Dengan teriakan Yukuan, keempat orang itu perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di tengah. Belum berlutut, teriak Yukuan. Tang Wushuang berlutut dengan tegas. Tiga lainnya juga berlutut perlahan. Di bawah alam tanpa kekosongan yang bagaikan raksasa, mereka hanya bisa pasrah. Dong Huang Baizi berkata dengan ringan, memberi kalian masing-masing kesempatan untuk menjelaskan. Keempat orang di bawah menundukkan kepala, tampaknya tengah mempertimbangkan apa yang harus dikatakan. Ratu memintamu menjelaskan, lalu kau yang menjelaskan. Teriak Yukuan dingin. Konsekuensi berpura-pura bodoh bahkan lebih berat. Tang Wushuang adalah orang pertama yang berbicara, tetapi semua orang terkejut mendengar suaranya. Ini jelas milik seorang wanita. Dulu mereka mengira Tang Wushuang adalah seorang pemuda tampan, dia bisa disebut lelaki kecil berwajah bak dewa dan bak batu giok. Tapi hari ini mereka tidak menyangka akan seperti ini. Sungguh memalukan. Yang Mulia, Bai Cixin kejam. Dia, bersama Wang Dabao dan Xiao Yi, menyerbu keluarga Tang saya tengah malam, dan membunuh orang-orang keluarga Tang saya. Bahkan istri tercinta saya pun tak luput. Saya harap Ratu akan memberikan keadilan kepada saya. Sekalipun saya,
Tang Wushuang, yang salah, mengapa harus melibatkan istri saya dalam cobaan ini? Bai Cixin mendengus dingin, istrimu tidak bersalah, tapi bagaimana dengan saudaraku? Apa kesalahannya? Apa kau memikirkan itu saat kau membunuh saudaraku? Bai Cixin, kakakmu bunuh diri dengan melompat dari gedung, bagaimana mungkin itu salahku? Lagi pula, istriku dibunuh olehmu, banyak orang bisa membuktikannya. Mata Tang Wushuang memerah saat itu, dan suaranya serak, menunjukkan betapa beratnya kematian istri tercintanya. Jangan menghina saudaraku, bagaimana dia bisa bunuh diri? Anda memaksakan argumen palsu kepada orang lain. Cukup, Dong Huang Baizi mendengus dingin. Tang Wushuang dan Bai Cixin menunduk. Apa kau lupa perintahku? Atau kata-kataku tak berarti apa-apa di matamu? Dong Huang Baizi memancarkan kekuatan darah di sekujur tubuhnya, langsung mengejutkan semua orang. Para kepala keluarga dari 5 keluarga bangsawan berdiri menggigil, belum lagi keluarga-keluarga kecil lainnya. Ye Hua menghargai metode Baizi. Terkadang kita harus menekan orang dengan kekerasan. Baizi lulus ujian, tetapi King Ya tidak membuat evaluasi apapun. Jangan berani, kata keempatnya serempak. Dong Huang Baizi mendengus dingin, dan niat membunuhnya perlahan-lahan dilepaskan, tidak berani. Tapi kau berani. Yang mulia, Tang Wushuang lah yang memprovokasi kita lebih dulu. Bai Cixin buru-buru menjelaskan. Tang Wushuang bahkan berkata, Yang mulia, meskipun saya bersalah, dia membunuh saudara ipar dan istri tercinta saya karena suatu provokasi. Dia hanya mencari-cari alasan. Tang Waria, kamu makan kotoran apa tadi pagi? Mulutmu bau. Wang Dabao tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Yukuan berteriak dengan suara berat, Wang Dabao. Perhatikan kata-katamu, jangan bersikap menjijikkan di depan Yang Mulia. Ya, Wang Dabao panik sejenak, tetapi dia juga terus terang sekarang. Dong Huang Baizi mendesah dalam hatinya, kedua belah pihak bersalah, kesalahan keluarga Bai lebih berat, lagi pula, dialah yang pertama kali mengungkitnya. Selanjutnya bab 371.